Ya, sebetulnya dua-duanya kalau saya penilaian memang bisa kita anggap ini kedua-duanya gagal. Kan? Tapi kan oleh Kip menilai sini kan bukan kemahiran, tapi bisanya baca Al-Quran. Saya melihat kedua-duanya bacaan huruf benar. Malah kalau saya lihat perbandingan Umbus dengan Muzakir Manaf itu lebih baik Umbus apa bacaan hurufnya. Cuman dia pelan. Dia terlalu hati-hati yang sampai ada kesalahan mungkin ya. Sedangkan Muzakir mana ucapannya gede, dengung-dengung tapi dengungnya bukan pada dengungnya, pada mekerotnya. Misalnya yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, yang tidak dengung didengungin. Tapi kalau suara kelihatan dia yang benar, suaranya gede, besar suara, rayu su, kakak betul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sahabat Sas Kreatif. Hari ini kita berjumpa lagi dengan tamu ya, yang sepertinya tidak asing lagi bagi kawan-kawan, yaitu Tengku Syeki. Kita akan membahas tentang pilkada ya untuk sesi sekarang ini. Kebetulan saya melihat beberapa postingan Tengku Syeki bahwa beliau pro terhadap atau menjadi tim ses atau juga menjadi simpatisan daripada Ombus dan Syekh Fadil ya. Kita akan bertanya beberapa topik yang hari ini akan kita buka. Yang kita mulai dari pertama. Eh, apakah benar Tengku Syeki eh, simpatisan atau juga tim kampanye atau juga pendukung daripada Ombus Tengku Syeki? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pendukung ya, tetapi kalau tim sukses atau tim kampanye bukan. Karena sebagaimana Bang Aceh tahu, kalau seorang Tungku Seki ini kan presiden, presiden independen, presiden ALC, presiden DCRA, yang selalu memantau dan mengikuti dua politik yang ada di Aceh. Politik praktis, yaitu politik kekuasaan setingkat gubernur, bupati sampai ke kecil. Tapi satu lagi politik ideologis. Saya juga memantau dan mengikuti terus perkembangan perkembangan politik ideologis. Jadi sekali lagi kemudian dalam menyangkut dengan politik praktis, saya mendukung dan mengajak semua orang di menuju presiden, yaitu mendukung gubernur yang terbaik menurut analisa dan kajian saya selama ini. Artinya saya memberi dukungan kepada salah satu calon yaitu kepada Ombus dan Sepadir. Tentu biasanya sering saya beri alasan-alasan kenapa saya harus mendukung kepada Ombus dan Sepadir. Dan kemudian kenapa saya nggak memberi dukungan ke yang satu lagi, Muzakir Manap dan Dipat. Itu sudah sering saya sampaikan. Artinya sebelum ada calon ini pun saya sering mengatakan dan mengkritik seorang Zaki Manap yang membawa nama Panglima Agam. Ini saya pikir dia ini adalah ibaratnya produk gagal. Gagal dalam menjalankan ideologi Aceh mereka dan gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap MOU sendiri. Seperti itu. Ya, Tengku Syeki, apakah Ombus dengan Syekh Fadil yang Tunggu Seki dukung atau memang Ombus versi yang pertama dengan Tusuk uh, Tunggu Seki? Ya, awalnya saya melihat ini kan ada sosok sosok perubahan ya.
Tentu awalnya kita memberi dukungan disebabkan Umbus ini seorang birokrat yang memahami tentang administrasi pemerintahan, artinya mengerti tentang birokrasi. Yang kedua, kemudian didampingi oleh jalur ulama, unsur ulama, yaitu Tusuk almarhum Allah yarham Luwakubu, sosok perwakilan yang mewakili di para jalur ulama yang beliau pun salah seorang ulama birokrat, birokrat ya. Jadi artinya pada saat itu memang awalnya dari situ mulainya. Kemudian begitu saya lihat penggantinya pula dari mantan atau lepasan dari Kairo, seorang anak muda yang berprestasi dan berpotensi untuk bisa mendampingi Umbus yang punya pengetahuan dan pengalaman di bidang pemerintahan. Saya kira ini sosok kandidat yang sangat ideal, malah ideal plus kalau saya istilahkan. Ya, Tengku Syeki, kenapa Tengku Syeki memilih Tusuk sehingga sorry, memilih Ombus dengan Syekh Fadil? Kan secara garisnya adalah seharusnya Tengku Syeki memilih Panglima ya yang naik kembali di tahun ini. Itu bagaimana Tengku Syeki? Ya, itu sudah ada jawaban kalau menyangkut kenapa saya pilih Umbus dan Syekh Fadil. Karena saya lihat kekuatan ini mewakili dari Umara, yaitu Umbus. Yang kedua mewakili anak muda yang cerdas, yang mengerti ilmu agama. Saya apa namanya birokrat. Eh, saya kira ini sudah tepat ya, karena kehancuran Aceh selama 19 tahun ini, yang bahasa saya Pak Lia, ini perlu ada perbaikan dan ada harus ada sebuah perubahan. Saya kira sosok ini ada harapan Aceh ke depan ini ada perubahan, tidak lagi menggunakan pola pikir kelompok. Ini pola pikir untuk seluruh bangsa Aceh. Artinya tidak menghilangkan kesan Aceh ini milik kelompok. Itu satu. Yang kedua, kenapa pula saya tidak memilih Zaki Manak sementara saya ini kan termasuk yang orang kenal, orang yang ideologis Aceh mereka. Orang yang benar-benar ada di dalam garis perjuangan Allah Yarham Tunku Hasan Ditiro. Kemudian Muzaki Manak seorang panglima menggantori pada Tengkulah. Ini sudah sering saya sampaikan. Muzakir Manap ini satu sisi dia sebagai panglima yang gagal dalam mewujudkan kemerdekaan. Karena dia telah ikut mendukung perdamaian yang tidak lazim, saya sampaikan. Tidak lazim. Seorang panglima semestinya dia harus independen. Harus menjadi kekuatan kontrol terhadap pemerintahan yang ada di bawah MOU sendiri. Dan dasar itulah saya pikir seorang panglima perang, walaupun ini sudah menyerah atau berdamai, tidak layak dia masuk di dalam pemerintahan sistem pemerintahan Indonesia. Walaupun ini persoalan sudah damai. Tetapi dalam hal ini saya melihat bukan itu saja. Di samping dia seorang panglima perang yang mesti independen, tapi di sisi lain dia tidak punya kemampuan dalam mengurus kepentingan rakyat seluruhnya. Dia mengurus tentara saja tidak mampu, tidak ada keadilan, tidak ada pemerataan. Bagaimana kita memberikan kepada orang yang tidak punya kemampuan dan pengalaman di bidang pemerintahan untuk kita harap bisa mengurus keseluruhannya. Dan beliau pun sudah pernah menjadi wakil gubernur pada saat itu bersama Dr. Jenny Gubernur. Ini tidak kurang karena dua kekuatan ini sebetulnya sudah luar biasa kekuatan. Ditambah di dalam parlemen pun beliau menguasai. Tapi kemudian ternyata Aceh nggak semakin lebih baik, malah semakin lebih runyam di bawah mereka.
Saya pikir seperti itu alasan tidak memilih Muzakir Manaf, disebabkan dia seorang panglima yang nggak bisa dibanggakan. Dia sudah menggunakan atribut merah putih, burung Garuda, dan sudah masuk dalam sistem pemerintahan. Ini sangat apa namanya sangat bersalah dengan konsep perjuangan mereka. Dan ini yang saya sebut sebuah pengkhianatan yang harus dia tanggung jawab terhadap kehancuran tentara-tentara di lapangan yang tidak tanggung jawab. Dan banyak tentara-tentara sekarang yang mungkin banyak udah setengah gila karena dia nggak tanggung jawab, sementara kehidupan dia berbeda dengan tentara-tentara di lapangan. Artinya dengan dia kepanglimaan itu kesenjangan sosial dengan ekonomi ini sudah mulai jauh dengan dia. Artinya inilah dasar saya pikir tidak layak. Dia lebih baik semestinya dia nggak perlu memaksakan untuk mencalonkan diri jadi gubernur karena dia tidak punya kemampuan. Kalau istilah saya, kepandaian dia dimuyuk rata-rata atau di bawah rata-rata. Kebodohannya di atas rata-rata. Ini secara objektif saya sampaikan. Bayangkan seorang calon gubernur pidato 1 menit aja ngelewat. Banyak kalimat-kalimat yang semestinya tidak disampaikan seperti itu jadi disampaikan. Seperti menciptakan pengangguran semaksimal mungkin, membangun pengangguran semaksimal mungkin. Artinya seorang gubernur yang maksud salah ucap. Ini kan ucapan yang sangat berbahaya. Artinya di sini dia nggak punya kemampuan public speaking. Seorang gubernur semestinya harus menguasai pidato, orasi yang menggegarkan dunia. Ini boro-boro menggegarkan dunia, malah memalukan kita dalam setiap pidatonya. Banyaklah kata-kata yang tidak memang tidak mampu dia kan karena kesalahan. Saya pikir seperti itu. Ya, saya melihat beberapa foto yang beredar bahwa Tungku Tungku Syeki juga melihat atau menonton waktu tes baca Al-Quran. Betul bagaimana? Dan ada juga beberapa orang ya, beberapa kelompok yang lain mempermasalahkan baca Al-Qurannya Om Bus. Itu bagaimana menurut Tungku Syeki? Ya, sebetulnya dua-duanya kalau saya penilaian memang bisa kita anggap ini kedua-duanya gagal. Kan? Tapi kan oleh KIP menilai sini kan bukan kemahiran, tapi bisanya baca Al-Quran. Saya melihat kedua-duanya bacaan huruf benar. Malah kalau saya lihat perbandingan Umbus dengan Muzakir Manaf, itu lebih baik Umbus bacaan hurufnya. Cuman dia pelan, dia terlalu hati-hati, yang sampai ada kesalahan mungkin ya. Karena orang pun sudah tua, mungkin sudah bukan artinya orang sudah gemuk begitu duduknya kan agak sesak nafas ya. Jadi mungkin ucapannya kecil. Sedangkan Muzakir Manaf ucapannya gede, dengung-dengung tapi dengungnya bukan pada dengungnya, bakal mekerotnya. Misalnya yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, yang tidak dengung didengungin. Tapi kalau suara kelihatan dia yang benar. Suaranya gede, besar suara. Rayu su, kagak betul. Jadi lu kira menyerta nilai yang sesungguhnya dinilai oleh misalnya ulama atau tengku-tengku daya. Ya, tentu ini bisa kedua-duanya tidak sempurna. Tapi oleh KIP ini nggak perlu dipersoalkan lagi. Oleh KIP dianggap lulus kedua-duanya. Jadi saya pikir seperti itu. Mungkin ke depan kalau Umbus sama Syekh Fadil bisa apa namanya menjadi gubernur, mungkin kita usulkan siapapun calon gubernur nanti harus pasti benar-benar baca Al-Quran dan harus kita tes bisa baca khutbah mungkin. Harus seperti itu biar benar-benar sempurna. Tapi saya lihat kan Umbus didampingi oleh orang yang memang nggak perlu dikhawatirkan lagi masalah bacaan Al-Quran atau bacaan apa saja karena dia memang lepasan Kairo. Ini kan uh, seleting dengan UAS Ustadz Abdul Samad. Ini sama-sama di Kairo beliau. Saya pikir ini bisa didampingi kekurangan Umbus tadi menyangkut dengan agama. Oke, seperti itu.